hari lagi pernikahan suamiku. Entahlah bagaimana perasaanku saat ini melihat suamiku lebih banyak waktu untuk wanita itu. Mereka keluar masuk rumahku, bergandeng tangan, bercanda berdua. Serasa aku yang numpang di sini. Kalian pasti tahu bagaimana perasaan aku sekarang. Perasaan seorang istri yang menanti pernikahan kedua suaminya. Semua aku yang mengurus, aku yang menghandle. Ya, meskipun itu bagian rencanaku. Miris memang, aku mengurus pernikahan suamiku sendiri. Menunggu waktu hari H, sepertinya mereka sudah tidak sabar. Aku pun juga tidak sabar menunggu hari itu. Undangan dari pengadilan sudah aku terima. 2 hari lagi sidang perceraianku dengan Mas Hasan. Ternyata pernikahan yang kukira akan bertahan sampai aku menua hanya sampai di sini saja. Hari itu pula akan kubuat Mas Hasan memulai kehidupan barunya. Semua rencana sudah siap. Kuusap air mata yang tiba-tiba keluar tanpa permisi. "Halo, assalamualaikum," ucapku menelepon seseorang. "Waalaikumsalam." "Iya, Nduk, gimana kabarmu?" sahut dari seberang sana. "Baik, Bude. Gimana juga kabar Bude sekeluarga? Semoga Bude juga baik-baik saja di sana." Bude, boleh Cynthia ke rumah Bude? Ada yang mau aku sampein sama Bude," ucapku sedikit lirih. Aku rindu sama Bude. Bude sudah seperti keluargaku sendiri, seperti ibuku. "Boleh dong sayang. Ini mumpung Ari sama Angga ada di sini, kita kumpul ya. Bude rindu lihat kalian kumpul di rumah Bude. Hari ini Bude bikin kue pisang kesukaanmu," ucap Bude. Aku tersenyum, merasa seperti memiliki ibu. Aku memang sangat menyukai kue bolu pisang. Apalagi kalau Bude yang membuat, pasti dikasih keju. "Iya Bude, aku kesana sekarang ya." "Bude Sherlock rumah Bude sekarang," jawabku semangat. Duh, denger nama Aris sama kue pisang langsung semangat aja nih. Ya udah sini, biar disalok sama Aris. Bude gak ngerti begituan. "Sherlock Bude, bukan salok." Aku cuma kangen bolu pisang buatan Bude," ucapku malu yang menyadari tingkahku tadi. "Ya udah, iya. Kamu hati-hati ya, Nduk. Jangan ngebut," pesan Bude. "Siap Bude, aku siap-siap dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku tersenyum mengingat ada Angga dan terutama Mas Aris di sana. Entah kenapa ukiran di wajahku tak bisa aku sembunyikan kali ini. Aku merindukan kehangatan keluarga. Tempat sandaranku sendiri malah sedang menjadi sandaran bagi wanita lain. Buruk sekali nasibku ini. Segera aku bersiap ke rumah Bude. Aku tak mau mereka menungguku terlalu lama. Aku sampai pada satu rumah dengan halaman luas, taman di samping rumah, gaya rumah yang keberatan. Tak lupa juga dengan sedikit sentuhan khas ukiran tradisional, cantik dan modern. Semoga suatu saat aku bisa membangun rumah yang seperti ini juga, ucapku dalam hati. "Mari non, ditunggu nyonya dan yang lain di dalam," ucap wanita setengah baya menghampiriku. Sepertinya dia asisten rumah tangga di sini. Aku pun mengikut wanita yang ternyata bernama Bi Ija. Kulihat di dalam semua sedang berkumpul bersama di dalam ruang keluarga. Senyum terukir di bibir mereka. Sepertinya sedang berbincang hangat, layaknya keluarga besar yang utuh. Bude dengan Pak D, Angga dan Santi,
dan Mas Aris masih sendiri. Jangan bilang denganku ya, readers, aku masih istri sah Mas Hasan, meskipun OTW jadi mantan. Mataku menghangat melihat pemandangan ini. Aku rindu sekali dengan ayah dan mama. Andai mereka ada di sini, sudah pasti aku sangat bahagia. Tanpa permisi, air mataku lolos begitu saja. Bude menoleh dan tersenyum hangat, persis seorang ibu yang melihat anaknya pulang, yang disambut dengan senyuman. Bude menghampiriku, memelukku erat. Kamu kenapa, Nduk? Disakiti suamimu lagi? Atau kamu dikasarin sama dia? Dia main tangan? Ucap Bude khawatir, memberondongku. Banyak pertanyaan. Aku menggeleng lemah. Aku ingin dipeluk. Aku rindu pelukan ini. Pelukan seorang ibu yang sudah lama aku rindukan. Kita duduk sayang. Kamu tenangkan hatimu. Peluk Bude sepuasmu. Lepaskan beban yang ada di hatimu ya, Nduk. Bude, aku makin terisak. Kerinduanku pada sosok ibu benar-benar membuatku haus akan pelukan dari seorang ibu. Bude yang memang memiliki garis wajah yang hampir mirip dengan ibu, bisa sedikit memuaskan dahaga rinduku. Kulihat Mas Aris dan Angga, juga Santi, dengan raut khawatir melihatku, menantiku menguraikan pelukan Bude. Bude, aku rindu mama. Bude, aku berkata sambil menangis dalam pelukannya. Nduk, sudah, jangan nangis. Cengeng banget sih. Anggap Bude ini mamamu. Kita keluarga sayang. Kamu sudah Bude anggap seperti anak sendiri, ucap Bude menenangkan. Kirain kenapa? Aku udah berpikiran yang tidak. Kirain suami kamu main tangan lagi, celetuk Angga. Kalau itu terjadi, gak akan aku biarkan dia hidup tenang, jawab Mas Aris. Cie, ada yang pengen jadi pahlawan kesiangan nih, ejek Angga. Diem lo, sahut Mas Aris. Sudah, ini adiknya nangis, kok malah pada bercanda. Sudah ya, Nduk, kita ini keluarga. Kamu bisa anggap Bude ini mamamu. Jangan pernah merasa sendiri ya. Ada Bude, Pak D, dan Mas Aris, ucap Bude menenangkan. Aku tersenyum mengangguk. Mak Ija, tolong ambilkan kuenya tadi ya, yang topping keju. Anakku wedok ini suka sama topping keju. Iya kan, Nduk? Iya Bude, makasih ya, jawabku. Sudah toh, gak usah makasih. Kamu itu anakku. Tadinya kue itu mau Bude antar ke rumah kamu. Ternyata kamu mau kesini. Tadi yang buat Bude sama Santi loh, ucap Bude. Kok aku gak diajak? Sahutku merengut. Kamu sih sibuk ngurusin pernikahan suamimu aja. Jadi ya gak bisa diganggu. Lihat tuh HP, sampai gak dicek. Bahagia banget ya, mau dapet adik madu, jawab Santi. Aku melirik. Iya sih, dari pagi aku gak lihat HP. Sibuk sendiri sama nikahan suamiku. Aku cek ponselku. Ternyata ada pesan dari Santi mengajak mengunjungi Bude. Ada dari Mas Aris yang bilang akan pulang sekalian kumpul-kumpul katanya. Mas Aris memang tidak tinggal dengan Bude. Dia lebih suka menetap di apartemen karena lebih nyaman katanya daripada di rumah besar seperti ini. Kue buatan Bude sudah datang. Harumnya kue dengan keju yang dipanggang membuat perutku tiba-tiba lapar. Padahal tadi sudah makan di rumah. Bude menggeleng melihat tingkahku. Aku memang sudah lama tak mendapat perhatian seperti ini. Apalagi setelah mertuaku pergi ke luar negeri
untuk berobat. Mas Hasan sudah jarang memanjakanku. Ternyata dia sudah memanjakan wanita lain, sehingga lupa ada istri di rumah yang butuh perhatiannya juga. Nduk, tadi katanya ada yang mau dibicarakan sama Bude. Ada apa? Tanya Bude sambil mengelus kepalaku. Aku baru ingat kalau aku kesini memiliki tujuan. Malah aku terharu dengan semua ini. Aku memperbaiki dudukku. Bude, ucapku ragu. Katakan aja, Nduk. Bude, aku boleh tinggal di sini sementara. Aku pikir kalau aku di rumah, suami dan istri mudanya akan melabrakku. Rencanaku kan, aku akan berhentikan semua pemasukan mereka. Mereka gak akan terima kalau aku menghentikan sumber uangnya. Aku takut mereka nekat, Bude, ucapku lirih. Mau bagaimana lagi? Kalau aku tinggal di rumah, mereka akan mengamuk di rumah. Aku sudah menempatkan satpam di sana. Aku gak mau mereka masuk rumahku lagi, apalagi sampai menjarah barang-barang di rumahku. Bude tersenyum mendengar penjelasanku. Nduk, kamu sudah Bude anggap seperti anak Bude sendiri. Bude wajib melindungimu dari orang-orang seperti suamimu. Biarkan suamimu menikah lagi besok. Kamu akan pergi ke pengadilan sama Bude besok ya. Kata Angga, sidangmu tepat hari bahagia suamimu kan? Tanya Bude memastikan. Iya Bude, aku terharu melihat kasih sayang tulus dari Bude. Ku peluk lagi wanita yang sudah tak lagi muda itu. Mataku kembali memanas. Nyaman sekali rasanya memeluk seseorang yang kita anggap sebagai pengganti ibuku. Terima kasih Bude, ucapku sambil masih tetap memeluknya. Cynthia janji akan segera mencari kontrakan sementara waktu. Biarkan mereka tak bisa menemukanku. Hush, kamu ngomong apa toh, Nduk? Katanya Bude udah dianggap ibumu. Kamu di sini aja ya sayang, biar kamu ada yang jaga. Jadi aman, kalau mereka nemuin kamu, kita bisa bantu. Tapi Bude, ucapku menggantung melihat Mas Aris. Sudah, tenang, Masmu gak akan tinggal di sini. Dia gak pernah betah kalau di rumah. Bude membujukku. Ibu udah dapat anak perempuan, sampai anaknya dilupain, celetuk Mas Aris. Kamu mau ngambek? Ya udah, ngambek sana ke apartemenmu. Wong kamunya aja gak pernah mau nginep di rumah. Bude, bentar lagi sudah beda lagi. Mas Aris pasti akan betah bolak-balik ke sini. Soalnya cem-cemannya ada di sini, sahut Angga. Bener Bude, tuh lihat, Mas Aris bukannya cemburu. Bude lebih sayang Cynthia, tapi malah mesem-mesem kelakar Santi. Pipiku memerah, sedikit ada rasa suka Mas Aris bersikap seperti itu. Tapi aku sadar posisiku sekarang. Tak jewer sini kamu Riz, kalau berani macem-macem sama anak cantikku, ucap Bude yang memicing melihat Mas Aris. Kami tertawa bersama. Bersambung.